Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendesain tangki penampung. Sebelumnya kita kenali dulu tahapan dalam rangkaian proses ya. Jadi kita kenapa kita mendesain suatu tangki gitu ya. Jadi dalam suatu proses itu biasanya ada 5 item besar rangkaian proses itu ya. Jadi pertama itu adalah menyiapkan bahan baku gitu ya. Kemudian di rangkaian proses selanjutnya itu ada yang kedua ada reaksi, kemudian ada pemisahan, yang keempat ada pemurnian, dan yang terakhir adalah penanganan produk. Nah, dari masing-masing step ini itu tidak lepas dari prosesnya, itu tidak lepas dari sebuah wadah ya. Jadi dalam masing-masing proses ini pasti akan dibutuhkan suatu wadah. Nah, dalam industri wadah ini ya itu kan dalam kapasitas yang besar sehingga diperlukan sebuah alat. Nah, alatnya macam-macam, bisa jadi dia reaktor untuk reaksi gitu ya, penyimpanan baku, bahan baku itu biasanya dalam sebuah bisa di gudang gitu ya, bisa dalam juga storage. Nah, reaksi di reaktor, pemisahan, separasi, ada macam-macam alat separasi, ada distilasi, ada macam-macamnya. Kemudian pemurnian ini bisa menggunakan tambahan solvent atau dengan proses yang lainnya, dan yang terakhir itu adalah penanganan produk. Ini biasanya nanti akan disimpan di storage. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan storage tank atau tangki penampung. Nah, sebelum masuk ke sana, nih ya ada alat pemroses. Jadi alat-alat yang digunakan untuk memproses seperti saya uraikan tadi, ada bisa bejana bertekanan gitu ya. Ini heat exchanger ini digunakan untuk perpindahan panas seperti yang sudah pernah kita pelajari terkait dengan alat perpindahan panas, dan juga ada alat pemisah gitu ya. Oke, nah di sini terkait dengan bejana itu ada namanya bejana bertekanan, ada juga nanti bejana pendek. Yang kita akan pelajari itu adalah tangki penampung sebenarnya ya. Nah, tapi di sini ada sedikit overview, general overview. Pada bejana bertekanan gitu ya, bejana bertekanan dalam dan ada juga bejana bertekanan luar. Kemudian berdasarkan ketebalannya ada yang berdinding tipis, ada yang berdinding tebal. Kemudian untuk posisi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Untuk ketinggiannya ada bejana tinggi dan bejana pendek. Nah, punya kit untuk tangki penampung itu karena biasanya hanya menampung ya, tidak beroperasi gitu ya, sehingga untuk tekanan ini bisa diabaikan. Untuk dindingnya ini juga nanti kita akan hitung. Untuk posisinya juga bisa diperhatikan nanti mau diposisikan horizontal atau vertikal. Nah, untuk ketinggiannya tergantung kapasitasnya. Oke, nah untuk bejana pendek, dimensi bejana pendek itu nanti yang biasa dihitung pada kali ini pada kesempatan ini tidak akan kita kupas. Nah, itu ada diameter, ada tinggi bagian silinder, kemudian tinggi tutup bawah, tinggi tutup alas atau tutup atas, tebal bagian silinder, tebal bagian tutup bawah, tebal tutup atas. Nah, ini tangki penyimpanan yang akan kita desain nantinya. Nah, pada tangki penyimpanan itu ada bermacam-macam ukuran storage. Ada 3, yaitu ukuran storage kecil, ada ukuran storage menengah, ada ukuran storage besar. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan kapasitasnya. Ya, jadi untuk ukuran kecil itu biasanya kapasitas volumenya itu lebih kecil dari 10.000 barel. Ya, lebih kecil dari 10.000 barel. Nah, ini biasa diameternya bisa sampai 45 feet. Nah, kalau ukuran besar itu lebih besar dari 10.000 barel. Ya. Jadi nanti bisa diperhatikan kapan kita menggunakan storage ukuran besar, kapan kita menggunakan ukuran storage kecil atau ukuran storage menengah. Itu.
Oke, kemudian data yang diperlukan untuk mendesain suatu bejana, untuk mendesain storage tank itu adalah standarisasi ukuran dan kapasitas storage. Jadi ada ukurannya, ada kapasitas storage. Ini nanti ada di tabel yang kita adopsi dari bukunya Brownell and Young, yaitu buku dengan judul Process Equipment Design. Kemudian juga ukuran kapasitas tangki menurut API standar 12C. Nanti kita gunakan bukunya Brownell and Young itu di Appendix E. Oke, nah ini sedikit gambar tangki penampung yang akan kita desain. Tangki penampung biasanya kalau kalian pernah ke industri atau lihat pernah tahu gitu ya, entah itu pas di jalan atau memang sudah pernah kunjungan industri, itu biasanya tangki penampung itu bentuknya seperti ini. Ya, dimana biasanya karena itu gede, kemudian ini ada anak tangganya naik ke atas, ini bagian sisi luarnya ya, fisik sisi luar. Nah, ketika kita kupas bagian dalamnya, oh ternyata tangki penampung itu terdiri dari seperti ini. Ini namanya course. Jadi tersusun seperti bata ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini kayak kecil-kecil ini namanya course. Jadi bagian tingginya. Nah, kalau total dari atas ke bawah seperti ini namanya tinggi. Tinggi dari tangki penampung. Nah, kemudian karena ini kalau dilihat bentuknya kan silinder ya, maka di sini ada diameter alas. Silinder itu kan alasnya dalam bentuk lingkaran. Nah, ini ada diameternya. Ini ada tingginya. Nah, kemudian nanti di tingginya kursi ini nanti ada di sini ada tebalnya. Masing-masing kursi ini ada tebalnya. Nah, tingginya berapa ya? Nanti tinggi kursi itu pasti akan sama tinggi total dibagi jumlah kursi yang ada. Jadi nanti kursinya itu bisa kita hitung. Jadi nanti yang dihitung adalah kapasitas tangkinya ini berapa, volumenya, kemudian tingginya berapa, diameternya berapa, dan tebal kursinya. Jadi nanti seperti ini penampakannya yang akan kita hitung ya. Ada tinggi silinder, ada tinggi kurs, dan ada tebal kurs dan juga diameter. Itu yang akan kita hitung. Jadi seperti ini. Ini kalau kursus ya, kursus seperti ini. Nah, di masing-masing kursus ini, ini kan punya ketebalan. Nah, ketebalannya itu terdiri dari plate. Jadi kan ada beberapa plate yang dipasang gitu ya, sehingga tebal masing-masing kursi ini berbeda-beda. Ya, tebal masing-masing kursi ini berbeda-beda. Nah, itu jadi ada plate-plate yang dilas gitu ya, jadi satu, sehingga ketebalan dari kursinya itu sekian gitu. Jadi dari masing-masing kursi ini terdiri dari beberapa plate yang kemudian digandeng atau dilas. Ya, nah plate itu terdiri ada dua ukuran plate. Yang pertama adalah ukuran 72 in dan ada ukuran 96 inch. Gitu. Jadi nanti ada dua. Itu karena berpengaruh nanti yang akan kita gunakan yang mana? Yang 72 in kah atau yang 96 in seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Nah, berikut adalah hubungan antara diameter dan tinggi storage. Sebenarnya rumus umumnya itu adalah ini. Diameter itu sama dengan 2 kali H kali C1 per C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Ini digunakan untuk storage ukuran kecil biasanya ya. Nah, C1, C2, C3, C4, C5 ini apa gitu ya. Kalau D itu kan diameter ya, ini diameter. D itu adalah diameter, kemudian kalau H itu adalah tinggi, ya, kalau H ini tinggi. Nah, sedangkan C ini adalah C ada keterangannya, ya, bahwa C1 itu adalah ongkos fabrikasi,
ya, bagian sel atau bagian silindernya, bagian tubuhnya. Kemudian C2 itu adalah ongkos pabrik bagian dasar, jadi alasnya. Kemudian kalau C3 itu adalah ongkos fabrikasi bagian atap atau tutupnya. Kemudian C4 itu adalah ongkos pembuatan pondasi bagian bawah. Kemudian C5 itu adalah ongkos pembelian tanah. Jadi sebenarnya rumusnya yang akan kita gunakan ini. Jadi diameter dihubungkan diameter dengan tinggi dari tangki. Itu akan kita perhitungkan ongkos-ongkos yang digunakan untuk membuat tangki tersebut. Nah, ini jadi apabila storage kecil terbuka ya, itu nilai pembuat C1 sama dengan C2. C1 tadi kan digunakan untuk membuat ongkos yang digunakan untuk yang dikeluarkan untuk membuat silindernya ya, atau selnya, tubuhnya, itu sama dengan nilai ongkos yang digunakan untuk membuat dasarnya, dimana nilai untuk membuat atap, untuk membuat ongkos fabrikasi, fondasi dan juga tanah itu sama dengan 0. Maka ketika diturunkan nanti hubungan antara D dan H itu adalah seperti ini. Jadi coba diturunkan ya, ini di misal nih, maka kalau dia C1 sama dengan C2, sedangkan C3, C4, C5 itu 0, maka kan diturunkannya seperti ini, sehingga didapatkan nilai akhirnya nanti seperti ini. Ya, itu contoh penurunannya saja. Dan ini apabila storage tertutup gitu ya, kondisinya adalah C1 sama dengan C2 dan C3, di mana C4 dan C5 itu sama dengan 0, sehingga nanti ketika diturunkan nilai diameter itu sama dengan tinggi dari tangki. Nah, bagaimana dengan storage besar? Storage besar berbeda di nilai ini, pengalinya. D sama dengan 4 kali H. Kalau storage kecil itu adalah 2 kali H. Ya, kalau storage besar itu adalah 4 kali H, kemudian dikalikan C1 per C2, C3, C4, dan C5 per tambah ya. Sehingga di akhir apabila kondisinya seperti ini, maka didapatkan nilai D itu sama dengan 8 per 3 kali tinggi tangki. Tuh ya. Nah, ini adalah untuk menghitung tebal setiap kursnya. Nah, ini kalau dia tebal bawah T1, jadi kalau kita menghitung kurs itu T1 itu adalah T yang paling dasar, sedangkan T4 atau T yang paling besar itu adalah T yang paling tinggi posisinya. Jadi T1, 2 ini diurutkan dari pondasinya 1, 2, 3 ke atas gitu ya. Ini rumusnya. Nah, Bu, bagaimana kalau jumlah kursnya itu sampai 5, maka nanti yang berpengaruh adalah di nilai ini. Sehingga nanti bisa dan seterusnya. Tapi yang jadi patokan adalah di sini, T1-nya. Nah, angka 0,001456 ini karena kapasitas tangki kita itu biasanya dalam feet, gitu ya. Ini biasanya dalam bentuk feet, sedangkan tebal silinder ini itu biasanya dalam bentuk inch. Maka angka ini itu sebenarnya adalah angka untuk konversi dari feet ke inch sebenarnya. Sehingga nanti yang kalian masukkan datanya di nilai kapasitas ini adalah tetap dalam satuan feet, tapi hasil yang didapat dari tebal nanti satuannya adalah inch gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nanti contoh ada di file yang terpisah, akan ada uraian juga dari saya. Monggo nanti dibuka juga video penjelasannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.